Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan serta mengasihi, serta salam sejahtera bagi kita semua. Di situasi yang sangat memprihatinkan ini, kita semua melakukan ibadah di rumah-rumah. Akan tetapi kita masing-masing jangan putus harapan dan selalu iman kita tertuju pada kasih Kristus. Oleh sebab itu kami undang jemaat untuk berdiri. Kita memujikan Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan 2. Pertolongan kita datangnya daripada Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kekal kasih setia. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita masih diperkenankan untuk beribadah
biarpun kita lakukan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Begitu sabda Tuhan yang mendasari kita pada saat ini di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 188 ayat yang keempat dan keenam. Di dalam perjalanan kehidupan kita, kalau kita melihat dari kesaksian saudara, seringkali kita meninggalkan iman percaya kita, bahkan kita larut dengan kehidupan dunia. Inilah kekurangan kita. Untuk itu mari kita sadari, kita akui dan kita sesali. Bersamaan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 27 ayat yang pertama dan kedua, merupakan pengakuan dosa kita. Tetapi kau
ungkapan pengakuan dosa ini, marilah kita terima berita anugerah untuk kita sekalian yang kita baca di dalam Rom 6 ayat yang ke-7 dan ke-8 yang demikian sabda. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Nah, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara telah mendapatkan pengampunan dosa dan berita anugerah dari Allah. Marilah ibadah kita pada saat ini kita landaskan pada kesaksian sabda yang diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 yang akan dibacakan oleh salah satu majelis jemaat kita. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai dengan 31. Sebelum kita bersama-sama membaca, mari kita berdoa dulu, menyerahkan hati kita kepada Tuhan melalui kita berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, perkenankan ya Tuhan, pada pagi hari ini kami para anak-anak-Mu bersembah sujud di hadapan-Mu, hanyalah mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat karunia Tuhan yang selalu melimpah di tengah kehidupan kami. Pada pagi hari Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau datang di tengah-tengah kami, hadir di hati kami. Bukalah pintu hati kami, agar kami bersama-sama bisa menerima firman-Mu yang indah. Demikian juga melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Sungkono, yang akan melayani melalui firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, dan pinjami roh kebijakan, sehingga apa yang disampaikan nanti bukan karena kehendak manusia, namun hanyalah kehendak-Mu yang jadi. Perjalanan ibadat pada pagi hari Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir nanti, hanya kami serahkan di atas kuasa tangan Tuhan. Demikian Tuhan doa kami aturkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat yang 19 sampai dengan 31 yang demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu."
sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungmu. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadamu, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Yang diulangi di sini ayat yang ke-28 dan 29 yang demikian kesaksian sabda. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan sabda Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, dalam situasi yang galau, situasi yang sedih setelah kematian Yesus, di suatu tempat yang pintunya semua terkunci rapat, berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus dengan penuh rasa takut kepada orang-orang Yahudi. Hal ini wajar karena yang disalibkan orang Yahudi adalah guru mereka.
maka bisa saja imbas dari penyaliban itu kemudian adalah para pengikut-pengikutnya. Tetapi tidaklah itu saja yang ada di dalam perasaan mereka. Bisa juga ada muncul perasaan bersalah karena selama ini mereka bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika Yesus menderita, susah, mereka semua melarikan diri, menyelamatkan diri, dan meninggalkan Tuhan Yesus di dalam penderitaannya. Ketika para murid larut dalam kesedihan, para murid larut dalam ketakutan, merasa bersalah dan bersedih, disitulah Yesus hadir, datang, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini seperti petir di siang bolong. Semua perasaan negatif tadi telah berubah menjadi perasaan yang gembira, perasaan yang sukacita. Mengapa? Karena kehadiran Tuhan dalam hidup manusia adalah membawa sukacita yang besar. Apapun, bagaimanapun situasi yang terjadi, damai sejahtera Tuhan terjadi. Damai sejahtera Tuhan akan membuat kita berada di atas segala yang terjadi. Seperti halnya pada saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, beberapa minggu-minggu ini, beberapa bulan ini, kita dilanda mungkin ada kesedihan, ada ketakutan dengan wabah virus corona ini. Jangan-jangan itu menimpa kita. Tetapi damai sejahtera Tuhan akan membuat kita berada di atas segala yang terjadi. Kita bukan lagi di bawah tekanan kekuatan, rasa takut, rasa bersama, rasa bersedih. Tetapi kita telah diangkat oleh Tuhan untuk mengaturnya dengan kuasa pertolongan Tuhan sendiri. Ketika para murid, Yesus telah penuh dengan sukacita, kegembiraan. Ternyata salah satu dari para murid ada yang tidak berserta mereka ketika itu, yaitu Thomas. Tentu Bapak dan saudara-saudara, perasaan murid-murid yang telah melihat Yesus tidaklah sama dengan perasaan Thomas. Pernyataannya jelas. Thomas katakan bahwa dia tidak akan percaya sebelum melihat bekas luka dan paku yang ada pada tubuh Yesus. Seperti yang diungkapkan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-25. Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ini yang diungkapkan Thomas, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Akhirnya, dalam situasi yang seperti itu, setelah 8 hari ketika Thomas telah bersama-sama dengan murid-murid yang lain, Tuhan Yesus menampakkan diri dan memperlihatkan bekas luka, dan itu luka-luka itu kepada Thomas. "Hai Thomas, tunjukkanlah tanganmu pada lambungmu." Hanya kalimat pendek yang bisa diucapkan oleh Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Inilah adalah suatu pengakuan iman yang besar di dalam Injil, yang mana kita bisa menemukan salah satu pernyataan tentang pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Thomas percaya karena telah melihat, tetapi Tuhan Yesus menyatakan
menyatakan kepada kita saat ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah kekuatan iman. Sebagaimana yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, dalam hal ini iman kepada Tuhan, percaya pada sesuatu yang tidak dilihat, bukanlah sama artinya dengan mempercayai yang tidak masuk di akal. Tetapi kita sedang mempercayai kuasa yang mengatasi segala akal dan pikiran. Tuhan Yesus menyatakan, berbahagialah kita saat ini yang mempercayainya, walaupun kita bukan lagi berada pada sejarah ketika Yesus menyatakan diri sebagai manusia. Walaupun kita bukanlah saksi sejarah bagaimana perbuatan Tuhan di dalam Yesus Kristus nyata di dalam dunia ini, tetapi kita orang percaya, orang beriman mendapatkan kuasanya dan merasakannya hingga saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi orang beriman. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja hingga saat ini dalam kehidupan manusia. Maka apapun yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita, iman akan berbuahkan sukacita di dalam kehidupan kita, yang memampukan kita berbuat dan berkarya di dalam kuasa Tuhan. Di dalam suka, di dalam duka, dalam penderitaan, dalam kesedihan, Tuhan beserta kita. Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan berbuat. Biarlah kebangkitan Kristus yang terus-menerus membangkitkan iman percaya kita. Mari kita bersama-sama berjuang dan berjuang supaya iman percaya kita ini bersama kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil satu doa. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, setelah kita bersama-sama membaca merenungkan kesehatan sabda, mari pada saat ini kita memperbarui iman percaya kita yang akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan umat percaya sedunia kita memperbarui iman percaya kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Setelah kita memperbarui dan menggerakkan iman percaya kita, baiklah tiba saatnya kita menyerahkan apa yang telah kita terima dari Dia. Kita serahkan pada Dia, bukan ucapan dan ungkapan syukur kita kepada Allah. Kita menyerahkan persembahan yang dipandu oleh salah satu majelis jemaat kita yang diri nanti dengan kitab jemaat 367. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Tibalah saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita menyerahkan persembahan kita pada hari ini. Sebelum kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan, baiklah kita dasari terlebih dahulu dengan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 11 ayat yang ke-24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Bersamaan dengan kita menyerahkan persembahan, kita pujikan Kidung Jemaat 367 bait pertama. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita ini di dalam doa. Mari kita menyatukan hati bersama dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang murah, kami bersyukur akan sabda-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan bersama. Biarlah damai sejahtera terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kami dipercaya tanpa melihat, dan kami boleh merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami menyerahkan seluruh warga jemaat-Mu, jemaat suara, satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Ini Tuhan, berkati mereka, cukupkanlah mereka dalam segala hal kebutuhan hidupnya, mulai pekerjaan-pekerjaan yang telah Kau percayakan kepadanya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, orang tua kami yang sudah adius, yang lemah. Kiranya Tuhan limpahi berkat kekuatan, kebugaran dan kesehatan. Biarlah sisa hidupnya nyata kemuliaan dan keagungan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang saat ini sedang menghadapi berbagai macam permasalahan hidup. Yang sakit Ku hadir, Ku jamah mereka. Biarlah dengan kuat kuasa Bapa, Putra dan Roh Kudus, Ku sembuhkan mereka, Ku pulihkan dan Ku selamatkan mereka. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sedang menjauh daripada-Mu. Kiranya Tuhan panggil, biarlah boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu dan kebesaran-Mu. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami yang ada di luar kota, di luar provinsi, di luar pulau maupun luar negeri, yang belum bisa pulang sampai saat ini karena berbagai macam permasalahan, khususnya dengan adanya wabah penyakit corona. Kiranya Tuhan selimuti mereka dengan kuasa,
biarlah terjauhkan dari segala wabah penyakit ini. Demikian juga kami yang ditinggalkan di tempat ini, kiranya Tuhan melindungi dan Tuhan selimuti dengan kuasa Roh-Mu. Biarlah kami boleh mendapatkan keselamatan dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang belajar di bangku sekolah, mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Biarpun pada saat ini sedang belajar dan sekolah dilaksanakan di rumah masing-masing, mampukan mereka setia, selalu belajar dan belajar, sehingga bertambah-tambah ilmu pengetahuannya, dan kelak apa yang dicita-citakan boleh didapat oleh kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Biarlah bertambah umur, semakin dekat kepadamu, semakin bijak, dan semakin merasakan kasih setiamu dalam kehidupannya. Demikian juga yang berulang tahun pernikahannya, biarlah mereka menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang menjadi saluran berkat. Demikian juga mereka anak kami yang belum mempunyai pasangan hidup, belum punya suami maupun istri. Kiranya Tuhan memanggil, Tuhan memilihkan, bila mendapatkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan dan boleh membangun suatu keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang harmonis. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami yang belum mempunyai pekerjaan tetap. Biar Tuhan panggil, Tuhan arahkan, biarlah mereka mampu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Demikian juga Tuhan, biarlah mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri maupun sesama. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, beserta orang-orang percaya yang sedang melawan virus corona yang mewabah di negara kami. Mampukan kami untuk setia dan taat untuk menjalani hal-hal yang bisa memutus rantai penularan virus corona ini. Biarlah segera berakhir oleh karena kekuatan iman percaya kami, kekuatan apa yang kami lakukan yang baik dan benar. Tuhan, selanjutnya kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Ini Tuhan berkati dan sucikan untuk kemuliaan dan keagungan. Berkati keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang telah menyerahkan persembahan ibadah, persembahan syukur, maupun persembahan apapun. Berkati dan sucikan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati mereka yang telah menyerahkan persembahan maupun yang belum sempat menyerahkan persembahan. Berkati juga Tuhan bagi mereka yang mengelola persembahan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk para penatua diaken majelis jemaat yang setia di dalam menjalani, mendampingi umat milik kepunyaan. Berkati mereka Tuhan, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati apapun yang dilakukannya. Dan akhirnya Tuhan, kami akhiri ibadah pada saat ini di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan berdoa Bapa kami diwujudkan dalam bentuk pujian. Bapa
Baik Bapak dan Saudara-saudara, marilah kita akhiri ibadah ini. Kita kembali dalam kehidupan yang nyata. Dan pergilah, wartakanlah damai sejahtera Allah ke seluruh bumi ini dengan memuji Kidung Jemaat nomor 432 ayat yang pertama. Terimalah anugerah dan berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 426 ayat yang pertama. Anak